Berbicara impor, memang seyogianya kita ini kalau mengambil keputusan itu mestinya pada bulan-bulan Juli yang lalu, paling lambat. Kenapa? Kalau pada bulan Juli sebenarnya kita sudah bisa menghitung sebenarnya kita ini kurang atau tidak dan sebagainya. Memang kalau menurut BPS kita ini cukup, tetapi cukupnya itu dan bahkan lebih itu ada di mana stok itu. Nah, stok itu ternyata sebagian besar ada di masyarakat yang belum tentu siap untuk dijual. Nah, persoalannya adalah sekarang, kalau sekarang kita baru impor, padahal harga sudah naik sejak bulan Agustus yang lalu, kemudian memuncak pada bulan eh, November dan hari-hari ini, sebenarnya dapat dikatakan untuk meredam yang sekarang tentunya ini sudah sangat lambat. Justru yang kita harapkan seyogianya cadangan-cadangan yang ada di Bulog ini bisa dikeluarkan supaya betul-betul mampu meredam karena harga gabah dan harga beras sekarang ini sudah dinilai sudah terlalu tinggi. Nah, kemudian tentunya betul kemungkinan untuk mendapatkan beras dari pasar dunia pada akhir tahun itu memang tidak mudah. Saya baru saja mengikuti pertemuan pedagang beras seluruh dunia di Phuket bulan lalu, itu menyatakan bahwa ada beberapa hambatan untuk ekspor di beberapa negara tertentu. Karena memang mereka di samping surplusnya juga untuk cadangan mereka sendiri tentunya tidak mudah. Namun demikian, menurut pengalaman, sebenarnya ini akan lebih dipermudah manakala kita menggunakan jalur G2G, government to government, khususnya di tingkat negara-negara ASEAN. Saya pikir kita bisa bernegosiasi dengan cepat dengan Thailand, dengan Vietnam, kemudian dengan Myanmar, yang mereka secara pasti mereka masih memiliki stok, sekalipun stoknya pasti bukan new crop yang dihasilkan hari-hari ini. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Jadi kalau kita lihat situasi dunia, memang mereka pun tidak semudah apa yang digambarkan, tetapi kalau kita menggunakan G2G dan menggunakan jalur ASEAN, saya pikir ini menjadi salah satu terobosan yang baik. Sekalipun Pakistan juga masih hari-hari ini juga menawarkan, kalau India agak sedikit nampaknya agak sedikit dikurangi ekspornya. Saya kira itu, Mbak Safrina. Baik Pak Sutarto, ini sedikit menambahkan pernyataan yang tadi Anda sebut bahwa memang jika ingin mengimpor beras sudah harusnya ada keputusan dari bulan Juli ya, karena memang sudah terlalu terlambat dengan adanya kenaikan harga pangan yang sudah juga signifikan di bulan-bulan sekarang. Sebenarnya apa yang perlu dievaluasi mengenai kebijakan ini? Apa juga yang menyebabkan keterlambatan keputusan mengimpor bulan pada Desember? Dan bagaimana implikasinya keterlambatan ini? Karena nyatanya nanti beras stoknya akan sampai pada akhir Januari atau Februari. Apa saja trickle down effect dari keterlambatan ini? Ya, memang perdebatan ini biasanya memang agak panjang, tetapi berdasarkan pengalaman, ada tiga hal yang dipertimbangkan di dalam memutuskan untuk impor. Yang pertama pasti berdasarkan perhitungan produksi tahun ini. Kalau kita bicara produksi tahun ini, sampai dengan kuartal pertama, kita memang surplus. Surplusnya juga lebih dari hampir 4 juta ton tahun ini. Itu berdasarkan data BPS ya. Nah, kemudian atas dasar itu pada bulan-bulan semester pertama, mohon maaf, kuartal pertama itu kita dinyatakan surplus, kemudian kuartal kedua sebenarnya sudah ada minus. Meskipun secara total kita masih surplus. Kemudian kalau kuartal ketiga juga minus,
tapi secara total memang juga masih ada surplus, tapi surplusnya kecil, yaitu hanya 1,7%, 1,7 juta ton, itu artinya hanya sekitar 5% dari kebutuhan 1 tahun. Nah, itu yang pertama. Jadi keadaan produksi dalam negeri. Yang kedua, yang selalu dipertimbangkan bagaimana perkembangan harga. Kalau kita bicara perkembangan harga, sampai dengan Juli memang masih stabil. Kenapa stabil? Karena memang situasinya memang baru panen. Tapi begitu Agustus baru terjadi perubahan-perubahan harga yang cukup signifikan sebenarnya. Nah, yang ketiga, baru pemerintah akan selalu menghitung berapa cadangan yang ada di pemerintah. Nah, cadangan yang ada di pemerintah ini sebenarnya pemerintah sudah menetapkan 1,2 juta ton. Kalau pada bulan-bulan Juli itu stoknya hanya sekitar 1 juta ton, itu artinya pasti akhir tahun pasti akan kurang. Nah, sekarang tahun ini nampaknya setelah akhir tahun baru dilihat ternyata harganya melonjak, kemudian produksinya meskipun masih surplus, tapi ternyata stok yang ada di pemerintah ini sangat minim, sehingga pemerintah memutuskan untuk impor.